Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Jonansa, NPM saya 221506139. Di sini saya dari kelas PSTIC, dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas dari Wireshark, di mana saya akan melakukan studi kasus di mana saya akan melakukan pengecekan alamat IP dan juga physical address dari perangkat yang terhubung di jaringan yang sama. Di sini perangkat yang saya gunakan itu adalah yang pertama itu ada laptop saya tentunya, yang kedua itu ada HP di sini, HP saya yang akan terhubung ke eh, jaringan WiFi saya. Nah, di sini adalah jaringannya adalah di sini yang saya seluler. Nah, oke, akan saya kemudian saya akan melakukan ping ya, melakukan ping ke jaringan yang terhubung jaringannya sama yaitu ke HP saya ini. Saya akan melakukan ping apakah masuk atau tidak. Nah, kemudian yang pertama coba kita langsung masuk aja. Pertama kita cek dulu nih IP address dari laptop saya. Kita masuk ke CMD dulu. CMD atau command prompt ya. Nah, untuk mengecek IP address dan address yang lainnya itu kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Tapi yang pertama saya akan menggunakan ipconfig. Sini dapat dilihat bahwa untuk IP v6 address saya itu ini adalah, kemudian untuk yang IP versi 4-nya 192.168.1.23. Kemudian di sini default gateway ini adalah IP dari router yang ada pada WiFi saya gitu. Jadi 192.168.1.1. Nah, di sini saya akan mengeceknya menggunakan ARP aja lah. ARP. Nah, di sini terlihat pada ARP bahwa karena device saya ini belum terhubung WiFi-nya, maka sebenarnya tidak tampak nih. Hanya tertampak yang terhubung secara dinamis itu adalah IP dari router saya yang terhubung secara dinamis. Dan physical address-nya ini adalah, sekarang saya akan coba untuk hubungkan WiFi saya, WiFi dari HP saya. Sebentar, saya akan hubungkan. Oke, nah, di sini saya sudah terhubung ke WiFi. Dan kita coba lagi, kita tes apakah sudah muncul. Dan ternyata memang belum muncul. Yang baru muncul adalah dynamic. Nah, karena pada dasarnya ARP-A ini adalah eh, cache gitu, atau cache gitu. Jadi kita bisa mengecek cache dari jaringan yang sudah terhubung dan aktivitasnya melalui komputer kita gitu. Karena komputer saya di sini itu adalah interface 192.168.1.23. Nah, nanti ada aktivitas dengan ini baru dia bakal keluar gitu. Nah, di sini kita akan contohkan langsung ke Wireshark gitu. Oke, Wireshark. Oke, jadi saya akan langsung melihat melalui Wireshark. Kita akan pilih langsung pada bagian WiFi. Nah, di sini tertampil banyak sekali paket-paket yang sudah masuk ke dalam Wireshark-nya. Nah, kita coba filter ARP-nya dulu. Kita filter ARP. Nah, di sini terlihat bahwa di ARP ini muncul ada alamat-alamat IP yang ditanyakan gitu kepada router. Siapa yang memiliki IP 192.168.1.20. Nah, dia melakukan apa ya? Mengirimkan gitu, bertanya, bertanya, who has 192 ke 192.168.1.1 dan belum ditemukan. Nah, di sini sudah terlihat destination-nya itu Letion Techno dan ini source-nya ZTE. Nah, ini source ZTE di sini itu adalah WiFi saya, yaitu ZTE sekalian sekian-sekian ini adalah interface dari physical address-nya. Nah, yang ini untuk laptop saya nih. Nah, dia ditanya siapa yang punya 108.1.1.20 gitu. Tanya ke titik satu. Nah, dan di sini dijawab bahwa ini ada pada ke E0 sekian 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 dan ini adalah daripada laptop saya. Jadi sudah ditemukan gitu destination-nya. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi cek MDNS-nya.
DNS-nya dulu coba. Ini DNS-nya belum ada. Karena memang saya tidak melakukan aktivitas apapun. Ini coba kita buka. Oke, dah. Nah, dia langsung muncul DNS-nya. Kita coba contoh, kita ambil yang sini nih. Apa basing lah. Nah, di sini kita buka bagian queries nih. From Cloudflare DNS.com. Nah, di sini kita melihat aktivitas dari jaringan yang ada pada komputer kita. Karena di sini sifatnya itu lokal, karena memang komputer saya tidak mendukung adapter monitor mode. Jadi saya hanya bisa melakukannya untuk komputer saya sendiri. Jadi saya tidak bisa melakukannya untuk handphone saya gitu. Karena ya memang tidak ada gitu. Nah, kita coba cek MDNS-nya. Nah, di sini untuk MDNS-nya itu sendiri sama, komunikasinya itu masih ke Lithium Techno dengan IP4 MCAS FB gitu. Nah, karena eh, WiFi saya itu belum hidup. Saya matikan tadi WiFi saya, jadi memang komunikasinya belum masuk. Nah, ini barusan saya hidupkan. Ini memang alamat IP dari WiFi saya ya. Bentar, saya tunjukkan untuk alamat IP-nya. Yang 192.168.1.8 itu adalah alamat IP dari HP saya. Bentar, saya cek, saya tunjukkan. Nah, ini. Tampil tidak? Nah, ini. Nah, ini dia. Itu alamat IP saya terlihat tidak? Nah, itu. Karena memang baru saya hidupkan sehingga dia baru muncul gitu di protokol MDNS-nya karena dia multicast DNS. Jadi bedanya kalau DNS itu kan secara global. Nah, sedangkan untuk multicast DNS sendiri itu secara lokal bisa. Ini baru terhubung nih. Punya saya baru keluar gitu. Sekarang saya akan melakukan tes ping. Sekarang saya akan melakukan tes ping ya. Saya akan melakukan tes ping melalui yang pertama saya lakukan, saya akan melakukannya hmm, langsung saja pada kondisi WiFi hidup. Jadi saya akan melakukan tes ping 192.168.1.8 minus T, biar dia secara kontinu sehingga kita bisa melihatnya secara banyak. Nah, sini tes pingnya berhasil. Kenapa saya bilang berhasil? Karena reply-nya itu ada nih. Ada segala macamnya itu ada. Informasi yang keluar di sini ada. Kemudian kita bisa mengeceknya melalui i ICMP. Ya, kita melakukan ICMP. Nah, di ICMP di sini kita bisa melihat eh, ping yang kita lakukan dari misalkan ya, saya ambil satu. Nah, di sini IP address dari saya, laptop saya itu 92.168 ini, saya melakukan source-nya di sini, destination-nya itu adalah di bagian 1.18 atau di HP saya gitu. Ini request-nya. Kemudian di sini balasannya di sini nih, reply-nya. Coba kita cek. Nah, di sini untuk yang request tadi, dia source-nya dari Lithium Techno atau punya saya, kemudian destination-nya di punya HP saya yang ini. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini semuanya berhasil ya. Sekarang coba kita lakukan, saya akan matikan HP saya. Maksud saya WiFi di HP saya akan matikan. Apa yang terjadi? Nah, sekarang WiFi saya dalam kondisi tidak aktif. Apa yang terjadi? Nah, di sini terlihat ada satu baru yaitu no respon call atau tidak ada respon karena memang HP saya tidak dalam keadaan terhubung ke dalam jaringan lokal yang sama. Nah, ketika kita lihat itu munculnya itu RTO atau request timeout sehingga kita dapat simpulkan bahwa memang dia tidak terhubung, hanya dia tidak muncul gitu. Nah, itu adalah coba kita langsung matikan saja. Terus cek. Nah, sekarang kita akan cek melalui ARP-A. Jadi kita bisa mengeceknya di ARP-A. Nah, dia tetap tidak ada gitu. Karena memang
tidak terekam. Tuh, sebentar ya. Oke, kita cek. Nah, kita ping lagi ke, nah ini kita masih dalam kondisi ping ya. Nah, sekarang setelah kita ping, coba kita berhentikan. Nah, kita cek lagi ARP minus A-nya. Nah, di sini baru kelihatan nih. Nah, ya. Karena dia dalam posisi posisi eh, tadi itu dia dimatikan, jadi case-nya tidak tersimpan gitu. Nah, sekarang pada dalam posisi habis mati kemudian dihidupkan, mati kemudian dihidupkan lagi karena dia sudah ada melakukan aktivitas ping itu di sini. Dan dia juga dalam keadaan hidup sehingga terekam di sini case-nya. Nah, nih 18-nya baru terekam gitu. Nah, itu untuk eh, melakukan testing ke dalam sini ya. Sekarang kita coba ping juga, tapi kita coba ping Google. Nah, kita coba ping Google. Ping www.google.com. Apa yang terjadi? Oke, biarkan tidak usah di continuous. Kita hanya mengecek saja. Di sini tidak terjadi apapun. Nah, karena ICMP di sini dia merekamnya secara bentar, ada tidak? ICMP kita ubah dulu, ubah ke versi 4 coba. Oke. Nah, di sini kan berubah ya. From ininya berubah, apa namanya source-nya berubah. Di sini menggunakan source Google gitu. Nah, di sini sudah terlihat request kita. Ya request ya. Requestnya ke Google. Yang mana? Nah, ini kan Google. Tetapi tetap melalui interface physical dari ZTE karena memang perantaranya router gitu, router kita, router saya gitu wifi-nya. Nah, walaupun IP address-nya kita menggunakan IP address dari Google tuh. Nah, mungkin sebagai tambahan saya akan coba tes login. Coba. Saya akan tes login. eh kita coba tuliskan hmm, ya jaringan komputer. Sebenarnya passwordnya eh Sora Kasugano. Kita login. Oke. Di sini protokolnya HTTP ya. Dia di sini terlihat non secure karena memang HTTP bukan HTTPS. Oke, kita cek sekarang di Wireshark. Kita cek, kita filter HTTP. Nah, di sini ada berbagai hal yang terlihat. Di sini ada post, 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 head, HTTP get, post, post segala macam. Nah, karena kita tadi login, kita coba yang bagian post. Kita cek. Nah, nih. Jadi protokol HTTP itu sendiri dia dikatakan not secure atau tidak aman karena memang kita bisa melihat aktivitas dari protokol HTTP itu ya melalui sini gitu. Ditambah lagi ini kan saya tidak menggunakan monitor mode, jadi saya hanya bisa melihatnya melalui eh, komputer saya gitu. Maksudnya di komputer saya saja gitu. Kalau misalkan saya bisa menggunakan monitor mode gitu, atau saya punya adaptornya gitu, saya bisa melihat aktivitas dari handphone ini hanya dengan dari aktivitas dari handphone ini gitu, hanya dengan menggunakan WhatsApp. Dan kalau kita menggunakannya HTTP, ya ini kita bisa melihat apa yang dilakukan pada HTTP tersebut. Dan di sini contohnya itu kita melakukan fill login. Sini username-nya jaringan komputer betul. Nah, Soraka Sugano nih. Sama kan? Jadi memang HTTP itu tidak secure atau ya insecure. Oke,
Mungkin itu saja dari saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf, karena saya masih belajar, dan apabila ada salah, mohon dikritik karena saya memang serba salah dan tidak selalu benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.